Menteri Penerangannya dari Tunis laporan, saya ngobrol-ngobrol hasilnya. Ternyata ketika orang Arab mengatakan bangga dengan peradabannya, dengan jasanya, bahwa kami orang Arab menjadi jembatan emas dari peradaban lama ke peradaban baru, ya kan, menggali ilmu lama, dihidupkan kembali, sedang membanggakan dirinya. Orang Persia, orang Iran datang mengatakan, mana jasamu sebenarnya hai Arab? Coba sekarang siapa intelektual yang kamu banggakan di bidang ilmu apa? Sok sebutin. Ini itu orang Persia bukan Arab. Ini Abdul Qadir Al-Jurjani itu Persia. Sibawe itu Persia. Jadi artinya bahwa Persia mengolah intelektualitasnya, Yahudi mengolah hati busuknya. Bekerja sama, ini persoalannya. Dan sampai sekarang, jadi Sayyidina Ali sebetulnya sudah nggak ada masalah. Ini pengikutnya disogok-sogok terus, diprovokasi, dikipas-kipas terus. Dan sampai sekarang mereka ngipas-ngipas kita. Nah, itu sekarang, dulu namanya nggak tahu, tapi ada satu hipotesa dalam sejarah. Abdullah bin Sabah itu nama orang atau nama institusi sebetulnya yang membuat hadis palsu itu. Katanya orangnya mah nggak ada, itu hanya nama simbol Elizabeth. Jadi lembaga pemalsuan hadis-hadis. Kerjanya lembaga provokator. Dari situlah itu ya namanya lembaga yang punya anggota, punya bekerja gitu. Termasuk setelah itu muncullah pemalsuan hadis itu. Ya. Ini paling gawat satu. Ini hadisnya sudah dianggap tenar, populer, dan hampir orang hafal semuanya. Mari sekarang kita kritisi. Bapak jangan curiga, saya bukan orang Syiah, saya bukan Mu'tazilah, saya orang NU, tapi tanpa KTP ya. Pernah dengar nggak Nabi mengatakan sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqah? Iya. Itu kan begini. Orang Kristen ada hadis tuh, sataftariqu an-nasara ila wahid wa sab'in. Orang Yahudi ila isnain wa sab'in. Umat Islam salasin wa sab'in. Orang Nasrani akan terpecah 71 golongan. Orang Yahudi 72 golongan. Orang Islam 73. Jadi wong Islam lu ini mungkin gimana? Ya kan? 73. Yang benar satu. Ya. Di surga. Ya kan dia? Wal baqi final. Satu yang benar, yang 72 neraka. Masuk akal enggak? Nabi nyupatani umat dia ke neraka. Masa namanya? Lalu apa urgensinya? Oh, ini psikologisnya. Apa urgensinya orang yang mempersatukan umat, tapi dia mengatakan umat itu akan terpecah? Apa urgensinya? Belum pernah cerdas kan? Oh, ini bukan, kita bukan menolak hadis, bukan. Kita bukan ingkar sunnah, bukan. Tapi mengkritisi hadis. Izinkanlah kita juga diberi kewenangan, diberi kebolehan untuk mengkritisi hadis seperti yang dinikmati oleh Bukhari dan Muslim, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Nasai, mengoreksi kembali kebenaran hadis, bukan menolak ya lainnya. Oh, bukan karena dipahaman ya. Aneh sih goblok ngomong gua. Ruwet kan, pribadi lagi ngomongnya. Iya. Nah kalau ternyata itu sudah tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan kenyataan, ya sudah. Wada'afahu Abdus Syakur Yasin gitu. Cenah pinggan. Kan boleh.
Saya bersyukur ada orang-orang yang kritis seperti Bukhari dan Muslim. Kalau tidak disaring, difilter dulu, kayak sudah jutaan hadis yang palsu. Betul nggak? Standarnya, diroyahnya, riwayahnya, sanadnya, raunya, anak semua dengan sistematika yang luar biasa. Terima kasih, semoga Allah memberikan pahala mereka yang sebesar-besarnya. Amin. Itu kesalahannya. Tetapi tetap manusia tetap tidak akan sempurna. Banyak yang unsensor juga, tidak tersensor juga. Al-Azhar sudah mencoba dan sudah banyak, ada ratusan hadis yang dicoret Al-Azhar itu. Ini nggak benar seperti itu. Nah, Bapak sekalian, termasuk juga ini kita jadi gawat ini. Ini Bapak ya, jangan diceritakan sama orang lain. Abu Hurairah itu termasuk salah satu tokoh yang dicurigai. Sedangkan hari kita paling Abu Hurairah kebanyakan. Sampai Sayyidina Umar sendiri pernah mengancam, tolong sampaikan Abu Hurairah, bakal masih sering ngomong jari kanjeng Nabi masih antem masih ngomong jari kanjeng Nabi, tak ketok dilatih sisa. Beliau itu 4 tahun terakhir Nabi akan meninggal baru bergabung. Itu Nasrani Najran dari Yaman, bergabung. Masa 4 tahun produk hadisnya sampai sekian ribuan hadis. Dalam segala bab, masalah haid, masalah nifas, masalah sunat, masalah zakat, semuanya lengkap. Kok aneh banget sih? Nah iya. Jadi kita sendiri juga melihat ada ketidakjujuran dari sekte manapun juga. Pun begini mah, kita objektif aja. Dari Syiahnya, kalau An Abu Bakar, An Umar, An Utsman, An Aisyah, coret. Udah, nggak mikir panjang. Ahli sunnahnya, kalau An Ali, An Fatimah, An Husain, An Hasan, coret. Kenapa? Nah ini makanya kita sebetulnya saya ingin membangun Islam Indonesia yang sesungguhnya, yang tidak terkooptasi dengan aliran-aliran besar dunia ini. Bisa nggak kira-kira ide saya begitu? Aku sebetulnya yang bisa itu. Iya, bukan Muhammad, bukan Wahabi, bukan. Lu yang mampu membangun Islam Indonesia yang sejati ini. Lembaganya dari pundak. Dari pundak. Oh, ini komandan. Ini komandan ini. Dari kalan jumur. Iya, jadi kita nggak usah peduli, nggak ada urusan dengan Syiah, dengan nggak ada urusan, kita Indonesia saja. Ya, kita coba membangun ini, mungkin nanti bisa di audit ini. Bisa. Ya, dibicarakan tuh dengan salah. Ini ide-ide besar. Ya, jadi kita nggak usah membela Syiah, membela Ahli Sunnah, Mu'tazilah, nggak ada urusan. Kita membela Islam Indonesia. Karena sesungguhnya saya pernah mengatakan dalam beberapa ceramah di mimbar tuh, kaya makanya Nabi lahir di Mekah, numpang lewat baik kan. Tujuannya makan ngebondang gitu. Amin. Kaya biar dulu. Gitu. Seperti itu. Ya, karena saya melihat sabda Rasulullah semua itu terjadi misinterpretation. Karena ketika menafsirkannya itu selalu dilatar belakangi oleh ideologi-ideologi yang melekat pada diri mereka. Ketika yang menafsirkan ideologi Mu'tazilah, maka dipelintir semuanya. Kalau yang non-Syiah dipelintir semuanya. Saya ingin melihat Al-Quran apa adanya. Saya ingin melihat Kanjeng Nabi apa adanya. Itu yang saya inginkan. Kumpulan kita bijak WNU kemakan itu. Iya, saya ingin apa adanya lah. Saya jujur, saya bukan orang yang objektif, tetapi saya selalu berusaha ingin objektif. Maka sehingga setiap subjektivitas saya selalu saya koreksi. Ketika kesimpulan apapun itu tidak pernah saya tetapkan final, tapi menunggu barangkali ada terdapat subjektivitas pada diri saya mewarnai keputusan saya itu. Kadang-kadang subjektivitas nggak sadar sih. Ya. Subjektivitas itu loh sekalian, bukan like and dislike saja, bukan.
Tetapi pengaruh geografis, pengaruh budaya, pengaruh ideologi, pengaruh selera, pengaruh etnis, pengaruh semuanya. Nih, subjektifnya apa? Imam Syafi'i kalau wudu airnya netes mustakmal. Kalau Imam Maliki nggak apa-apa. Itu kan subjektivitas akibat karena faktor geografis. Karena Imam Syafi'i tinggalnya selalu di pinggir sungai. Waktu kecilnya di Dajlah, waktu tuanya di pinggir sungai Nil, maka pantas dia boros air. Subjektivitasnya karena faktor geografis, ya kan begitu. Nah, Imam Maliki hidupnya di tengah padang pasir, betapa susahnya cari air sebaskom. Apa itu bukan subjektivitas? Dalam penentuan zakat juga terjadi subjektivitas juga. Imam Abu Hanifah sebagai pelaku bisnis, dia pengusaha besar. Imam Syafi'i sebagai kiai kampungan, kiai bondan, sekali konsumer. Nah, sehingga ketika melihat urusan pajak, melihat zakat, maka sudut pandangnya berbeda. Kalau Abu Hanifah melihatnya dari sisi keadilan sosial, kalau Imam Syafi'i dari strategi makanan pokok rakyat, berbeda akhirnya. Nah, itulah subjektif seperti itu. Jadi bukan karena suka tidak suka, tapi pengaruh ya dari organisasi, dari pergaulan, dari etnis, dari ideologi, kepentingan, semuanya bermain semuanya. Itulah makanya. Nah, sampai sekarang itu organisasi yang mengobok-obok itu sekarang semakin menjadi luar biasa, dan sekarang sudah menjadi mamlakatun khafiyatun tahkumul alama kullah, kerajaan tersembunyi yang mengatur dunia ada di sini ya, dan orang-orangnya di Mesir sudah banyak, seluruh dunia. Di Amerika sekitar 4.000 orang, bukan orang cemak-cemak seperti kita yang punya pabrik, yang punya pesawat, yang punya ya dari mulai musisi sampai pemimpin, politisi, bankir-bankir. 4 juta di Amerika, 2 juta di Eropa, 1 juta di Amerika Latin, 1 juta seluruh dunia. Itu namanya mazhab al-Masuniyah bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya Freemasonry. Simbolnya yaitu jangkar ya, sama mistar. Bentuknya di tengahnya kadang ada G, kadang-kadang tidak. Ditambah lagi dengan satu namanya aluminasi, yaitu segitiga, di atasnya gambar mata satu, mata Dajjal. Dan sekarang yang menjadi masalah, lagi diinterogasi, lagi diklarifikasi di kafenya anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran tuh, di kafenya itu ada gambar mata satu. Apakah itu pelukisnya tidak sengaja atau gimana gitu? Ini artinya bahwa mereka itu organisasi satu. Industri perbankan di dunia sudah di tangan mereka semua. Entertainment, pertunjukan, show dan semuanya, termasuk nightclub, kabaret, kafe, semuanya dikelola oleh mereka sedunia. Media, cetak, elektronika dan sebagainya sudah di tangan mereka. Karena dengan media kita bisa membentuk opini. Bayangkan, terdiri daripada politisi, para pemimpin negara dan sebagainya. Itu namanya Freemason. Ada kata, asal katanya mason. Mason itu artinya bata atau batu. Artinya tukang bata, tukang batu, tukang bangunan. Nah, terus menjadi al-banna besarnya. Jadi al-bannaul hur, namanya Freemason. Ya. Nah, organisasi namanya Freemasonry. Didukung dengan 2 lembaga keuangan yang luar biasa uangnya, namanya Rotary Club dan Lions Club. Dan sekarang sudah masuk ke pesantren.
dengan operasi katarak gratis, operasi sumbing gratis ke udah masuk semuanya. Saya menolak, saya nggak usah. Persoalan mana aja kita nggak tahu persoalannya. Ya. Sekarang begitu mencengkeramnya, siapapun presiden di dunia yang anti mereka habis. John F. Kennedy begitu dia pidato menggebu-gebu akan membongkar Freemason, dia katakan bahwa Amerika negara berdaulat, kita punya rakyat, punya kekuasaan, jangan diatur oleh organisasi tersembunyi seperti mereka itu. Besoknya dibunuh mati. Pembunuhnya sampai sekarang tidak pernah ketangkap. Dan banyak pembunuh-pembunuhan yang oleh mereka. Seperti Lady Di begitu juga. Kenapa? Mau masuk Islam. Ya, mau kawin sama Daudi Al-Fayed orang Mesir. Michael Jackson juga sama. Ini kasusnya. Jadi artinya kita ini sesungguhnya ini semuanya artifisial. Pertengkaran kita dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan apalagi ini dibuat oleh mereka. Nah, begini, ya kita mesti sadar lah. Ya udahlah, kita Muska, Adil-Adil nah, begini lihat ini. Ya, mereka dibayar, termasuk saya juga pernah akan dibujuk untuk masuk negara mereka. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Saya takut tetap sama Allah. Rabbi ini akhafu in asaitu Rabbi adzab yaumin azim. Aku takut sama Allah, nggak mau. Antara kuda juga pernah. Iya. Oh gitu ya. Ya nggak usah. Kita mau lagi dah. Kalau busau subi dewek kayak gitu. Nah, itulah jadi persoalannya. Jadi kita masih cobalah ke depan, kita jangan ikut arus ya pertengkaran itu. Wong Wahabi 6 BB mau ngomong tadi baru saya buka. Ini pesantren NU sepanjang Jawa musyrik semuanya. Kau ngomongin belum tuh? Makanya bisa lagi aja wes. Ya jangan terpancing. Ya udah gitu. Ya lulus. Iya. Kullu bid'atin hadza bid'ah. Terima kasih. Bid'ah, terima kasih. Kullu bid'atin dalalah, suwun. Wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum. Itu saja. Begitu saya punya keyakinan. Wa yamkuruna Allah. Wa ma yamkuruna illa, tetap saya yakin Allah pasti membela kita. Asal sirane sing bener. Mungkin gitu. Ya, padu sekabupaten wong siji wis sing bener kan. Sing dituyan dunia kan. Masih selamat dunia kan. Ya lu bakal. Iya, siji wis sekabupaten ya wis. Bokat kakean seprovinsi lah wis. Siji bae. Lamun langkah senegara siji bae. Bener maneh. Sampai tekan lamun yang alam dunia padu ana siji bae, Allah tidak akan mengazab kita wa anta fihim. Bikin. Nah, ini satu saja, makanya yang penting si miskin mah aja tukaran, ya. Ketika itu kerja konspirasi itu seperti itu. Saya ingin mencoba membuka teori konspirasi. Ini Pak Mus ya orang beda ya, mungkin mereka bisa disampaikan nanti dengan Pak. Yang mengawal simposium peristiwa 65 di Arya Duta adalah Gubernur Lemhanas, namanya Agus Wijoyo. Yang lawan adalah Zen Kiflan, bikin simposium tandingan di Balai Kartini. Isunya PKI sudah bangkit. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam menjadi suatu penjembatan. Ini gawat. Apalagi negara harus minta maaf sama PKI. Perangkat boleh. Nanti kamu yang berdosa sebagai pembunuh berdarah dingin. Nih orang PKI dibantai oleh kamu semuanya. Kami minta maaf. Hati-hati kan.
simbol-simbol PKS sudah berserakan di mana-mana. Ini pelakunya siapa? Ininya Agus, ininya Islam, ininya apa mungkin nggak akan menjalar teori konspirasi ini? Ini jadi persoalan. Ya, saya orang kampung nih, nggak paham lah Pak. Semua orang kampung, sampaikan. Ini saya takutnya ada kalkulasi yang liar nantinya, bahwa negara ini akan dibikin kacau lagi supaya ada argumentasi untuk mengambil kekuasaan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.